Ibrani 12 ayat 16-17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, berkat kesulungan maksudnya, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saya ulangi lagi, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Nah, kalau bicara cabul, saya berharap ya anggota persekutuan doa ini sudah nggak ada yang cabul lagi, ya percabulan, perzinahan. Tapi nafsu rendah, nah ini bukan saya menghakimi gitu ya. Nafsu rendah seperti Esau itu tidak melakukan percabulan, ya. Tapi nafsu rendah yang sebenarnya juga kalau dibilang dosa itu nggak kayak Daud yang ngintip Batseba, mandi, lalu membunuh suaminya, berzina dengan Batseba. Ini kan dosa yang menurut saya wow gitu ya. Esau itu dosanya apa sih? Menganggap rendah hak kesulungan. Tunggu sebentar. Esau itu hidup pada zaman mana sih ya? Pada zaman ya cucunya Abraham. Abraham punya anak Ishak punya anak Esau dan Yakub. Jadi sekitar itu. Dan pada waktu itu bangsa Israel kan belum ada. Jadi yang namanya kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan yang ditulis oleh Musa, Musa lahirnya kan 400, 500 bahkan 600 tahun setelah Esau mati. Jadi memangnya Esau sudah belajar hak kesulungan. Gitu ya. Jadi kalau saya mengilustrasikan, jangan-jangan kita ini kan kayak Esau ya, sebelum kita lahir baru, menjadi orang Kristen, apa kita mengerti hak kesulungan? Bahkan mungkin sudah menjadi orang Kristen pun kita mungkin tidak mengerti hak kesulungan. Lalu Esau tidak menghargai hak kesulungan itu. Ketika dia lapar, lalu Yakub punya kacang merah, ya Esau bilang, minta dong kacang merahnya gitu. Ya boleh, tapi saya minta kesulunganmu gitu ya. Ya saya yakin waktu itu pasti sudah ada diajarkan sehingga Yakub mengerti hak kesulungan. Tapi itu pasti pembelajaran sebuah budaya. Atau boleh katakan belum agama. Karena agama Yahudi, Judaisme belum ada, orang bangsa Yahudi belum ada. Jadi menurut saya sebenarnya dosa Esau ini nggak besar-besar banget loh ya. Maka saya mengibaratkan atau menduga atau berpikir, jangan-jangan kita ini juga kayak Esau ya, yang tidak menghargai hak kesulungan. Lalu gara-gara itu kehilangan berkat. Bahkan dikatakan oleh Ibrani, tidak bisa mendapat kesempatan lagi. Nah, saya mau ngajak kita berpikir malam hari ini. Benarkah tidak ada kesempatan lagi? Kita lanjutkan ceritanya dulu ya. Mengenai nafsu rendahnya Esau ini tidak menghargai hak kesulungan. Lalu tadi dikatakan dalam kitab Ibrani bahwa tidak ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Padahal semua kesalahan bisa diperbaiki dan dosa bisa dihapus. Kalau begitu apa ayat ini salah? Enggak mungkin ya. Karena ayat ini tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, koma, ya, belum titik. Sekalipun mencarinya dengan mencucurkan air mata. Menurut saya, kesalahan itu bisa diperbaiki, tapi bukan dengan air mata. Ya, apalagi air mata buaya. Apa itu air mata buaya? Ya, mungkin sudah pada ngerti ya. Jadi, saya percaya kesalahan bisa diperbaiki, wong dosa aja bisa dihapus. Apalagi kesalahan yang menurut saya kalau membunuh, bercerai, ya, berzina berkali-kali, itu kan memang bejat namanya. Lah ini menghargai hak kesulungan.
kayak mengabaikan pelayanan gitu ya. Ya pelayanan batal deh, kenapa? Ya mau pergi sama teman mancing. Ya, ini nggak menghargai ibadah, saudara. Ini kayak nggak menghargai hak kesulungan. Jadi kira-kira sebenarnya Esau itu salahnya kira-kira selevel itu gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Wah, begitu yang terjadi saya kaget juga, saudara. Walaupun kesalahannya bukan membunuh, berzina, mencuri gitu ya. Kita coba kita lihat ceritanya. Singkat cerita, Kejadian 27 ayat 34. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dengan kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena telah 2 kali dia menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampas pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak punya berkat yang lain lagi? Lalu Ishak menjawab Esau katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya. Dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur, maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku. Kata Esau ayahnya, hanya berkat yang satu, itukah yang ada padamu Bapa. Berkati aku juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kok itu dari tengkukmu. Jadi bapaknya berkata kepada anaknya, engkau bisa memperbaiki kesalahan, tapi bukan dengan mencucurkan air mata. Engkau bisa melemparkan kok dari tengkukmu kalau engkau berusaha sungguh-sungguh. Ya, dan sungguh-sungguh ini kalau Ibrani berkata tidak bisa kalau dengan air mata. Lalu bisanya dengan apa? Nanti saya ajarkan malam hari ini. Ya, ini ayat-ayat yang dibaca ini saya ceritakan dulu lagi. Ya. Esau ini juga sebenarnya menurut saya nggak jelek-jelek banget. Jadi malam ini saya membela Esau sebenarnya. Kan jarang kan orang mengkhotbahkan Esau ya kan. Jadi malam ini saya ngajarin tentang Esau ya. Esau ini minta berkat sama ayahnya. Dan Esau ini bukan juga anak yang kurang ajar loh. Ya memang Yakub itu sayang mama ya, suka di rumah, bantu masak mamahnya. Tapi Esau ini orang yang sayang ayah loh ya. Kan banyak anak laki-laki itu nggak ada hubungan yang baik dengan ayahnya. Esau ini sayang loh sama ayahnya. Bapaknya suka makan daging, Esau berburu ya. Dan hari itu bapaknya bilang sama Esau, nak, aku mau berkati kamu, tapi bikin makan dulu ya. Carikan saya daging buruan. Kan sebenarnya Esau bisa bilang begini, Pak, mau berkati aja, bos, masuk makan dulu, berkati dulu lah, nanti aku cariin makanan. Esau kan bisa bilang begitu sebenarnya, udah Pak, mau berkati aja minta makan dulu, berkati aku lah Pak, ya. Nanti setelah aku diberkati, aku berburunya biar cepet dapat binatangnya, nanti masakannya enak Pak, kalau aku diberkati dulu gitu ya. Tapi Esau tuh nggak minta berkat dulu loh, dia mau mengabdi dulu ya. Dia berburu binatang, ya kesukaan ayahnya. Dia masak loh. Ternyata sebenarnya Esau ini bisa masak juga loh. Walaupun ayahnya berkata Yakub ini suka di rumah, makanya ibunya sayang dia. Tapi Esau ini bisa masak loh, ya itu berburu dimasak sendiri. Coba hari ini kita berempati sama Esau. Berburu itu ya nggak gampang loh, walaupun jago berburu. Mengendap-endap, manah, nggak meleset, berlari, panahnya kena belum mati, kijangnya diuber-uber, itu nggak gampang loh ya. Udah dapet, diolah dagingnya, dikuliti, dimasak, waduh, ini berapa jam saudara? Berburunya setengah hari, masaknya berapa jam? Ini bukan usaha yang gampang ya, kalau beliin makanan gitu ya, tinggal pencet-pencet Gojek, GoFood jadi datang. Ini berburu lalu masak.
ya. Habis gitu dia datang. Waduh, padahal ternyata sebelumnya Yakub datang kepada bapaknya, ngaku kalau dirinya Esau. Yakub datang, "Pak, aku Esau." Yang benar, coba ke sini. Suaranya kok bukan gitu ya. Jadi Yakub itu nipu bapaknya dengan mengaku Esau. Oke, saya fokus pada Esaunya. Lalu Esau sudah masak, sudah berburu, datang ke bapaknya. "Nah, Pak, tadi kamu sebelum berkati kan minta makan, aku udah berburu, sudah masak nih." Gitu. Terus bapaknya bilang, "Ya, aku udah berkati Yakub. Kalau saya itu berpikir jadi Esau ya sama tadi. Cuma berkat itulah yang ada padamu, Pak. Berkati aku juga dong. Habis berkati adik, ya aku diberkati juga gitu. Apa susahnya sih ngomong diberkatilah kamu gitu ya." Tapi bapaknya tuh bilang begini, "Kamu akan susah cari makan, ya. Hidupmu di lahan yang tandus." Kalau saudara jadi Esau, saudara kecewa nggak sama bapak? Ya, kalau benci sama Yakub jangan tanya dah ya. Ya, saya memahami kalau Esau ini marah sama Yakub. Tapi sekarang nggak sama Yakub dah, sama bapaknya dah. Dibuatin makanan, ya kan? Dicintai, bapaknya suka daging, berburu nyariin daging buat bapaknya. Ya mungkin ibunya nggak suka daging, ya kan? Ibunya maka sayang Yakub. Ini bapak kesayangannya loh, ya. Lalu bukan berkati, maaf nih, istilahnya ini kan kayak ngutukin. Kamu akan jadi budak adikmu, kamu susah cari makan. Gimana perasaan saudara kalau saudara tuh pengen diberkati? Ya, anggap aja nih bukan di rumah tangga ya, di gereja. Ya nanti rumah tangga juga boleh. Saudara tuh pengen banget diberkati sama Bapak rohani, Bapak Gembala. Lalu Anda bekerja, berburu, nggak cari daging sih, cari uang, gitu ya. Lalu bawa persembahan, ya kan? "Pak Pendeta, berkati saya," gitu. Kalau Pak Pendeta bilang, "Ya, aku udah berkati yang lain." Gimana coba perasaan saudara? Ya? Atau sekarang bukan di gereja, di rumah dah. Anda sudah mengabdi kepada orang tua. Gimana perasaan saudara dikutuki sama bapaknya sendiri? Jadi saya itu sebenarnya hari ini kasihan sama Esau, saudara ya. Maka Esau menangis. Esau menangis minta berkat loh. Dia nggak minta gadget. Dia nggak minta warisan, nggak. Aku cuma minta diberkati, Pak. Berkati aku juga. Kalau udah berkati adik ya enggak apa-apa. Masa berkati cuma itu aja. Berkati aku juga. Dia menangis, meraung-raung minta diberkati. Jadi saya pikir nih Esau ini orangnya cukup rohani juga loh. Dia minta diberkati loh. Dia nggak minta warisan. Dia nggak. Waduh. Tapi begitu minta berkat, dapatnya apa? Kamu susah cari makan, hidupmu jadi budak. Saya terus terang ya, saya memahami kalau Esau itu kecewa atau marah sama Yakub. Oke, kita lanjutkan ceritanya sekarang. Nah, itulah ceritanya. Tetapi Ishak mengakhiri kalimatnya, "Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kok dari tengkukmu." Nah, malam hari ini, saya mau buktikan bahwa Esau berhasil melepaskan kok perhambaan. Malam hari ini saya mau buktikan bahwa Esau lebih diberkati daripada Yakub. Malam ini saya mau buktikan, mau saya katakan bahwa Esau tidak pernah jadi budak adiknya. Bahkan Esau punya anak, punya cucu selama 400 tahun. Tidak pernah jadi budak anak-anak Yakub. Waktu anak-anak Yakub menjadi bangsa Israel pulang dari Mesir, bangun kerajaan, saat itulah ada keturunan Esau menjadi tukang batu bata bangsa Israel. Tapi paling tidak Esau sendiri dan anak dan cucunya tidak menjadi budaknya Yakub. Bahkan Esau diberkati lembu domba sapi lebih banyak daripada Yakub. Artinya Esau berhasil memperbaiki kesalahan, Esau berhasil melemparkan kok perhambaan. Nah, Anda kaget atau belum pernah dengar? Weh, baru dengar ini nih. Esau diberkati lebih daripada Yakub. Ya, mari kita belajar. Mana Pak Jarod ayatnya, Pak? Oke, ya, kita belajar malam hari ini. Yang pasti,
Iskak berkata kepada Esau, jauh dari berkat dan akan menjadi hamba atau kok perhambaan. Maka pertanyaannya, bagaimana caranya Esau merdeka? Karena itu akan menjadi cara kita, pelajaran bagi kita, bagaimana juga kita bisa lepas dari kok perhambaan. Mau perhambaan dosa ataupun perhambaan berkat. Ya, kalau Esau di sini sebenarnya soal berkat. Ya, nah, sebentar saya balik ke PowerPoint-nya. Nah, Kejadian pasal 27 ayat 41. Setelah peristiwa tadi, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepada Yakub. Lalu ia berkata kepada dirinya, hari-hari berkabung karena kematian ayahku tidak lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Udah, ini Esau marah, saudara ya. Karena Esau marah, maka akhirnya dendam kesumat ini membuat Yakub takut. Dan kemarahan Esau ini dilihat oleh ibunya. Dia lihat raut mukanya Esau, maka ibunya bilang sama Yakub, "Nak, saya khawatir kakakmu marah besar karena berkatnya kamu minta dari bapak." Ya, mungkin Yakub bilang, kan mama yang nyuruh, mama yang ajari aku nipu pakai baju-baju bulu-bulu, mama yang suruh aku nipu papa gitu. Sekarang gimana dong, mah? Kamu lari ke pamanmu sana, ya, daripada kamu dibunuh. Akhirnya Yakub lari ke pamannya yang bernama Laban. Iya. Singkat cerita, udah ya, kalau pasal demi pasal kita nggak tidur malam ini ya. Singkat cerita langsung 20 tahun kemudian, apa yang terjadi dengan 20 tahun kemudian? 20 tahun kemudian ini Yakub kaya raya. Kenapa? 20 tahun itu dibagi 3 periode. 6 tahun, 6 tahun, 4 tahun. 6 tahun Yakub bekerja untuk 7 tahun, 7 tahun, 6 tahun. 7 tahun Yakub bekerja untuk mendapatkan Rakel, tapi dikasih Lea. Lalu dia kerja 7 tahun lagi, dapat Rakel. Berarti 14 tahun. Nah, lalu Yakub bilang sama pamannya, aku udah 14 tahun ikut paman. Sekarang aku minta gaji dong, pembagian hasil. Oke, yang belang punya kamu, loreng punya kamu. Singkat cerita, apa yang menjadi bagian Yakub, tahun itu lahir sesuai yang menjadi bagian Yakub. Selama 6 tahun, Yakub kaya raya. Setelah Yakub kaya raya, Yakub pengen mudik pulang kampung. Ya, ini berarti 20 tahun kemudian kira-kira. Tapi Yakub ini masih takut. Kan 20 tahun yang lalu saya tinggalkan papa mama, orang tua, itu saya mau dibunuh. Jangan-jangan Esau masih dendam ya. Tak tipu dia kemarin ya kan. Saya bilang kalau saya Esau padahal dia Yakub. Jadi Yakub ini masih ketakutan. Tapi dia pengen pulang kampung, udah sukses, ya kan, udah berhasil, mudik lah, ya. Kalau misalnya saudara mungkin merantau ke Amerika, ya, merantau ke Jakarta, wes boleh neng Jombang, wes kangen karo rawon pecel, pengen boleh Jawa Timuran, gitu ya, udah berhasil, gitu. Nah, apa yang terjadi 20 tahun kemudian? Ini 20 tahun kemudian. Singkat cerita, Yakub melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi 400 orang. Dari jauh kelihatan, ya kan? Maka diserahkannya sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rakel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rakel beserta Yusuf di belakang sekali. Jadi karena Yakub masih takut, dia bikin rombongan. Sebenarnya yang lebih depan lagi ada, ya, rombongan lembu sekian ratus atau sekian ribu, rombongan domba, sapi, ternak, gitu ya. Lalu rombongan-rombongan tadi ada kelompoknya lagi. Dan Yakub bilang kepada pemimpin kelompok, nanti kalau ketemu orang namanya Esau dan bertanya ini ternak siapa? Bilang ya, ini ternaknya Yakub
mau diberikan kepada Esau. jadi dia sudah sisihkan sekian persen dari harta kekayaannya itu untuk diberikan kepada Esau untuk melunakkan hatinya. Kan dulu marah mau bunuh ya. Siapa tahu dikasih lembu, sapi, ternak, kambing, domba yang jumlahnya cukup banyak gitu ya, supaya marahnya hilang. Tapi dia masih takut juga, jangan-jangan masih marah gitu ya. Maka ditaruh yang paling depan itu selirnya dulu, gundiknya, namanya Bilha sama Silpa. Setelah itu baru istrinya Lea, yang paling terakhir, yang paling dicintai, Rachel. Jadi kalau mati itu ya gundiknya duluan. Ini Yakub ini memang penakut, saudara ya. Nah, itu sikapnya Yakub masih seperti itu, takut. Sekarang bagaimana Esaunya? Sebentar ya, oke. Esaunya bagaimana? Kita lanjutkan dulu ya. Ketika jaraknya sudah dekat, ya, tadi kan masih jauh, ya, dan dia sendiri berjalan di depan mereka, ini di depannya Rachel dan anak-anaknya. Kalau Leanya udah di depan, Bilha Silpa udah di depan. Ini rombongan terakhir nih. Wah, begitu kelihatan ya Esau udah dekat, maka ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Jadi sujud, berdiri, maju lagi, utuk. Sujud lagi, berdiri, maju, utuk. Jengkang, jengking, sujud, berdiri lagi, maju, utuk. Jengkang, jengking, 7 kali ya. Esau nggak sabar, lihat orang kok jengkang, jengking, sujud, maju lagi, jengkang, jengking, sujud, berdiri, maju lagi. Esaunya nggak sabar. Ayat yang keempat, Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipiting lehernya, ditusuk perutnya, dibunuhlah dia. Betul? Begitu ayatnya? Tunggu ya. 20 tahun yang lalu, kurang ajar nih adik nih. Saya mau bunuh nih adik nih. Pergi dia nggak tahu kemana, ya kan? Dirahasiakan sama ibunya. 20 tahun kemudian nih datang ini, jengkang, jengking, maju lagi, jengkang, jengking. Wah, Esau nggak sabar. Esau berlari mendapatkan Yakub, dipiting lehernya, ditusuk perutnya, dibunuh adiknya. Betul? Betul nggak? Ya, kalau kebaktian bisa jawab nih, salah gitu. Kalau Zoom bilang begitu, suaranya jadi kacau gitu ya. Oke, saya bacakan ayatnya dah. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Yakubnya masih takut. Esaunya berlari bukan membunuh adiknya, dipeluk, dicium. Jadi yang nyium itu malah Esau duluan, Yakubnya kan ketakutan, ya kan? Ini mau diapain nih? Esau berlari nih. Wah, mungkin waktu dipeluk aja Esaunya masih mikir nih, ini kakaknya pegang apa ini gitu. Wah, dicium, nangis lagi meraung-raung itu Esau. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya perempuan-perempuan anak-anak itu, lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya. Jadi ini istri-istrinya Yakub, anak-anaknya Yakub, semuanya sujud juga menyembah Esau. Mendekat juga Lea beserta anak-anaknya, mereka sujud. Kemudian Yusuf beserta Rachel juga sujud kepada Esau. Tunggu. 20 tahun yang lalu, Iskak bilang Yakub jadi budak Esau atau Esau jadi budak Yakub ya? 20 tahun kemudian yang sujud itu Yakub loh, bukan Esau loh. Jadi Anda mulai mengerti apa yang tadi saya katakan, bahwa Tuhan sudah melepaskan kok dari Esau, karena malah justru Yakub dan istri anak semuanya yang sujud kepada Esau. Ya, mereka mungkin sujudnya karena takut, tapi bukan juga karena hal itu. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. Memangnya pasukan apa? Esau bertanya, apa maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. Jadi Yakub itu di depan itu dia
buat beberapa lapis pasukan. Pasukan bersenjata? Bukan. Pasukan domba, lembu, sapi, kambing. Pasukan persembahan. Membawa persembahan untuk diberikan kepada Esau, supaya Esau nggak marah. Tahu nggak apa jawabannya Esau? Waktu itu mau dikasih ternak-ternak yang begitu banyak. Yang pertama, saya mau kasih tahu dulu bahwa kenyataannya Yakub dan teman-teman Yakub dan istri anak yang sujud kepada Esau. Ada apa lagi selain sujud? Tadi Alkitab menceritakan Esau datang diiringi 400 orang. Oke. Siapa di antara 40 orang yang ikut Zoom ini yang punya ajudan 10? Nggak usah 400 lah ya, punya ajudan 10. Jadi kalau pergi ke mall gitu, yang satu bawain tasnya, satu bawain HP-nya, satu bawain sapu tangannya, ya, satu orang jaga di mobil, satu orang siap-siap agak jauh. Jadi kalau bapak di sini ada bapak bos di sini, ya mau kencing gitu, maka ajudannya ke toilet dulu. Lalu semua orang diminta segera selesai keluar, orang yang baru nggak boleh masuk duluan, toilet dikosongkan, lalu bapak bos masuk ke dalam toilet kencing. Wah itu ajudannya 10 itu. Menurut saya hanya orang kaya raya yang punya ajudan 10, ya kan? Intelnya 1, provosnya 1, ya kan? Yang bagian bawain barang 1, bodyguardnya 1, sekretaris pribadi, seorang magister lagi, atau malah sarjana lagi, ya kan? Bawa laptop. Jadi kalau dia mau ngapa-ngapain, ajudannya siap. Kalau orang punya pengiring 10 itu hebat banget loh. Saudara pernah memikir nggak? Esau ini punya pengiring 400. Ya, katakan 400 itu ya, katakanlah 300-nya tentara, pasukan, ya. 10-nya apalagi? 10-nya lagi apalagi? Pokoknya kalau orang diiringi banyak orang, itu hanya bos besar, Saudara ya. Di sini Pak Pendeta siapa gembalanya nih? Kalau pergi pelayanan gitu yang diajak berapa orang ya? WL-nya 1, yang main musik 1, keyboard-nya 1, yang main drum 1, asernya 1. Anda bisa bawa 20 orang aja udah hebat banget tuh. Kalau saya nggak pernah bawa rombongan, kita pergi ke Amerika, ke Philadelphia sana, ke Pak Lukas Kusuma. Ya sendirian aja, kan di sana juga sudah ada WL, di sana sudah ada pemusik gitu ya. Tapi ada loh pendeta yang kemana-mana bawa rombongan, karena nggak mantep kan kalau nggak bawa WL-nya sendiri, keyboard-nya sendiri, gitu ya. Tapi itu kan butuh biaya, ya kan? KKR kemana-mana bawa rombongan, loh. Kalau jemaatnya nggak ribuan, mana bisa, saudara ya? Nggak bisa. Nah, ini Esau, ini diiringi pengiring yang begitu banyak. Maka kok saya berani menafsirkan, dan saya yakin tafsiran saya nggak salah ya, bahwa Esau itu sudah menjadi tuan, punya pengiring, dan orang-orang sujud kepadanya. Yang menarik apa lagi? Yang menarik waktu dikasih ternak lembu, sapi, domba, Esau itu nggak mau. Kenapa dia nggak mau? Dikasih domba, lembu, sapi, kenapa dia nggak mau? Esau berkata, aku punya banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Esau punya lembu, domba, sapi banyak. Makanya dikasih sama Yakub, ya nggak usah lah dek, aku udah punya banyak. Esau diberkati saudara, Esau diberkati loh. Anak cucunya sampai 400 tahun nggak ada yang jadi budak. Kenapa? Anda baca Alkitab, Anda baca sejarah bangsa-bangsa atau sejarah Alkitab. Waktu anaknya Yakub turun-temurun jadi budak di Mesir. Jadi Yakub punya anak, Yusuf, ke Mesir, lalu yang lain nyusul ke Mesir, maka nggak lama lagi, singkat cerita, mereka menjadi budak. Mereka dikerja rodi, kerja paksa, bikin batu bata di Mesir. Siapa itu? Keturunan Yakub. Keturunan Esau pada zaman itu menjadi kerajaan Edom. Menjadi kerajaan ini dan itu. Anda bisa baca dalam kitab Kejadian, ada kerajaan-kerajaan dari keturunannya Edom. Jadi keturunan Esau itu menjadi budaknya justru pada waktu bangsa Israel balik ke tanah perjanjian. Artinya paling tidak sampai Esau dan anak cucunya tidak jadi budak. Nggak susah cari makan. Ternaknya banyak.
Aku punya banyak adikku, gitu ya. Artinya apa? Artinya kok lepas. Kok perhambaan lepas? Hartanya banyak. Bukankah kita ini lebih cocok disebut Esau ya, bukan Yakub. Yakub itu kan bangsa Israel. Kita kan bukan bangsa Israel, saudara ya. Kita ini bangsa yang nggak mengerti hak kesulungan. Bahkan mungkin kita sudah tidak menghargai pelayanan lagi, ibadah. Maka kok saya lebih mengilustrasikan atau mengasosiasikan saya ini kayak Esau ya. Itu ya. Tapi menariknya apa? Esau diberkati. Esau lepas dari kok. Nah, maka sekarang bagian terakhirnya nih. Apa yang dilakukan Esau? Yang kita bisa cari ada ayatnya. Kan ini fakta-fakta yang menarik. Harus ada ayatnya dong, yang membuat Esau diberkati itu mana? Ya dicarilah Kejadian pasal 27 sampai 33. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Nah itu semuanya ceritanya Yakub, saudara. Maka ada satu ayat yang saya bisa tafsirkan. Satu aja bisa menjadi titik pencerahan, ya. Ada apa dengan Esau yang kita bisa gali? Bahwa paling tidak Esau tidak jadi budak, keturunannya menjadi bangsa selama sekian abad. Ya. Nah, kembali dulu mundur ke belakang, Kejadian pasal 27. Iskak, bapaknya Esau, berkata kepada Esau, akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kok itu dari tengkukmu. Sungguh-sungguh. Apa itu sungguh-sungguh? Apa itu sungguh-sungguh? Kalau Ibrani, tadi saya ayat pertama dalam kitab Ibrani tadi, Esau punya nafsu rendah. Dan dia tidak bisa memperbaiki kesalahannya, sekalipun dia mencucurkan air mata. Tapi kenyataannya kan Esau diberkati. Berarti dia sudah memperbaiki kesalahannya. Supaya nggak bertentangan dengan Ibrani, maka saya mengatakan begini, bahwa Esau itu memperbaiki tapi nggak pakai air mata, pakai sungguh-sungguh. Maksudnya sungguh-sungguh itu bukan air mata, gitu loh ya. Kan air mata itu belum tentu sungguh-sungguh kan? Suami selingkuh, suami bohong sama istri, istrinya marah, ya kan? Lalu suaminya minta maaf sambil hampir menangis, maaf ya Mah ya, gitu ya. Aku janji gak bohong lagi, gitu ya. Tapi dalam hati ini, ya yang penting jangan sampai ketahuan. Ini namanya air mata buaya ini saudara ya kan? Atau mungkin malah istrinya yang nipu suaminya, duit suaminya dikasih adiknya, dikasih ibunya, diem-diem. Wah suaminya ngamuk, istrinya nangis-nangis, maaf ya Pak ya, gitu ya. Nangis-nangis, diulangin lagi. Itu namanya air mata buaya. Nah, air mata seperti itu nggak bisa memulihkan berkat. Banyak orang di gereja nangis-nangis gitu ya, doa nangis-nangis, habis itu ya ketawa-ketawa lagi pulang gereja, ya ketawa sih nggak apa-apa gitu, tapi nangisnya tuh ngapain tadi gitu ya, memang ritualnya nangis kali ya gitu, tapi nangis-nangis, kelakuan ya begitu, utang nggak dibayar, ngebon sana ngebon sini, bohong sana bohong sini, di gereja nangis-nangis, waduh, ini emang jangan-jangan ritualnya nangis kali, dalam istilahnya liturginya itu nomor 1 doa, 2 tepuk tangan, 3 kolekte, 4 nangis. Wah, kalau nangisnya seperti ini, Pak, tidak bisa membebaskan kok ini gitu ya. Maka orang bisa lepas dari kok bukan dengan air mata. Dengan apa dong? Ya, kalau kata Ibrani yang pasti pokoknya Ibrani berkata bukan dengan air mata. Tapi dari kisahnya Esau, oke. Saya bacakan ayatnya. Yang tadi sudah dibaca sebenarnya. Apa sih sungguh-sungguh itu? Sungguh-sungguh itu kalau saya baca ayatnya kembali ke Kejadian 33 ayat 4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Apa yang kita bisa simpulkan dari ayat ini? Bahwa Esau berlari
lalu mencium adiknya, menangis lagi. Maka ini menggambarkan bahwa Esau ini rindu sekali loh sama adiknya. 20 tahun kemudian, sebelumnya saya mau bunuh nih orang ini, saya bunuh nih, aku ditipu. Dia nangis, Pak, berkati aku juga, Pak, berkati aku juga. Aku udah kasih adikmu, nak, ya berkati. Susah cari makan. Waduh, 20 tahun kemudian, ini Esau, ayat ini menggambarkan bahwa Esau tidak marah lagi, nggak dendam lagi, adiknya masih ketakutan, dia berlari untuk memeluk dan mencium dia. Wow. Dengan kata lain, apa yang saya mau katakan? Yang saya mau katakan adalah bahwa Esau itu mengampuni Yakub. Jadi kesungguhan yang bisa melepaskan kau adalah pengampunan. Minta ampun dan mengampuni, namanya pengampunan. Pengampunan itu minta ampun dan mengampuni. Tapi dari sisi Esau ini mengampuni. Mengampuni siapa? Mengampuni Yakub. Bahkan gara-gara mengampuni, ya, itu ada perubahan yang luar biasa pada Esau. Tapi saya bicara mungkin pengampunan dulu. Bapak Ibu perlu mengampuni Yakub. Yakub itu siapa sih? Oke, nanti baca ya Kejadian 27 sampai 33 ya. Yakub itu perginya ke Betel. Di Betel itu bangun mezbah. Lalu Yakub itu waktu berdoa ketemu malaikat, ketemu Tuhan, gitu ya. Itu Yakub, ya kan? Tapi nipu. Saudara pernah nggak ketemu orang zaman sekarang ini yang kayak Yakub? Ya, kita jangan sebut Betel ya. Nanti dikira menyinggung gereja Betel, gitu ya. Maksudnya Betel itu rumah Tuhan, ya. Gereja itu rumah Tuhan, jadi gereja Betel itu rumah Tuhan, rumah Tuhan. Sudah gereja Betel tabernakel. itu rumah Tuhan, rumah Tuhan, rumah Tuhan, begitu ya. Oke, kita nggak bicara nama gereja ya. Tapi maksudnya Yakub ini kalau dalam orang zaman sekarang ini Yakub ini siapa sih? Orang yang ngakunya Kristen, ke gereja, bercerita kalau berdoa tuh ketemu malaikat, ketemu Tuhan gitu ya. Tapi nipu gitu. Kalau saudara ditipu sama orang jahat, mungkin Anda lebih ikhlas ya, lebih siap ya. Ya, saya ditipu sama itu ya, emang dia belum bertobat ya, dari kecil juga emang pembohong gitu. Mungkin Anda lebih siap. Tapi kalau Anda ditipu sama pendeta, Anda ditipu sama pengerja, Anda ditipu sama teman pelayanan, Anda ditipu sama, wah pokoknya Anda percaya banget sama dia, dia itu pengusaha tapi juga hamba Tuhan loh, dia khotbah loh, dia bawa firman, wah kalau kesaksian itu dia bercerita kalau dia waktu berdoa berbicara sama Tuhan ketemu malaikat gitu ya, lalu nipu gitu. Saya tuh ketemu orang-orang yang ditipu sama orang-orang model begitu, saudara. Pak Jarod, saya itu percaya, Pak. Karena dia tuh kalau kesaksian, Pak, waduh, bilang berbicara sama Tuhan, ketemu malaikat gitu. Ya doh, Pak, utang sama saya nggak dibayar, Pak. Waduh, ini kalau Anda ditipu sama orang-orang seperti ini, pengampun itu susah banget, saudara. Mendingan ditipu sama maling sekalian, kan? Anda punya tetangga dari zaman dulu maling, waktu SMA pun juga orang kurang ngajar, sontoloyo, orang-orang Surabaya bilang, orang Jawa Timur ngomong sontoloyo lah, kalau kamu tuh sama sontoloyo kok ya ditipu. ya harusnya kalau udah sama sontoloyo itu nggak bakal ketipu gitu kan, tapi kalau ada ketipu juga sama sontoloyo, biasanya ada tuh malah lebih maklum, ya aku sing goblok sih. Ya emang aku yang bodoh, saya pikir dia udah berubah gitu ya. Jadi Anda lebih ikhlas waktu ditipu. Tapi kalau Anda ditipu sama bapak ini, bapak itu gitu, nggak nyangka loh Pak Jarod. Orangnya itu santun loh Pak Jarod. Orangnya itu di gereja itu jadi majelis loh Pak Jarod. Pak Jarod orangnya itu sering pelayanan loh Pak Jarod. Waduh, nipu Pak. Waduh, saya tagih susah Pak. Nah, orang model begini Anda mau ampuni? Susah kan? Susah orang begitu. Apalagi gara-gara ditipu orang itu, Anda kena kutuk. Oke, selami lagi Esau. Esau itu gara-gara ditipu sama Yakub, dia kena kutuk loh. Terkutuklah kamu, susah cari makan, hidupmu jadi budak. Saya nggak tahu, Esau itu pernah susah apa tidak, saya tidak tahu, nggak ada ayatnya.
Yang ada ayatnya 20 tahun kemudian Esau diberkati. Mungkin juga tahun-tahun pertama Esau hidupnya susah. Tapi yang pasti gara-gara ditipu Yakub, bapaknya sendiri tidak berkati Esau. 20 tahun kemudian dia baru berhasil, baru sukses. Jadi kalau saudara ditipu, dan gara-gara ditipu itu kehilangan berkat, memang Esau kehilangan berkat hak sulung. Tapi kalau kita berbicara zaman sekarang, gimana kalau Anda kena tipu dan Anda kehilangan berkat? Dan berkat itu bisa berarti tabungan, deposito, aset, properti, saham, emas. Gara-gara ditipu itu susah hidup dan sekarang harus kerja kayak budak. Dan maafkan saya bicara keras, saudara. Saudara akan tetap seperti budak kalau Anda nggak bisa mengampuni. Maafkan saya bicara keras. Anda akan tetap hidup seperti budak kalau Anda tidak bisa mengampuni orang yang membuat Anda susah, orang yang membuat Anda kehilangan berkat, orang yang membuat Anda hidup seperti berkeringat dari bulan ke bulan dengan penuh pergumulan. Bahkan orang yang menipu Anda, membuat Anda meraung-raung, menangis, meratap kepada Tuhan, Tuhan berkati aku juga, Tuhan berkati Tuhan, dan tidak diberkati juga. Tapi singkat cerita saya mau katakan, saya percaya Esau itu sudah mengampuni Yakub sebelum ketemu. Buktinya begitu ketemu, dia berlari, dia peluk adiknya, sebuah ungkapan kerinduan bahwa dia mengampuni bukan hari itu. Makanya hari itu diceritakan, pengiringnya banyak, dombanya banyak. Dan memang Esau, daftar keturunan Esau, pada kitab Kejadian, itu ada beberapa bangsa yang lahir dari Esau. Memang sejarah selanjutnya berubah ketika bangsa Israel kembali ke Kanaan. Tetapi paling tidak Esau diberkati. Kenapa? Karena Esau mengampuni. Nah, mengampuni bukan hanya diberkati, ada perubahan yang luar biasa. Kejadian pasal 33 ayat 10, tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Kan perikop-perikop sebelumnya, Yakub berdoa dalam mimpinya, dia bergumul dengan malaikat Tuhan. Jadi kalau sekarang dia berjumpa dengan Esau, lalu dia berkata, aku tuh lihat wajah kakak itu kayak lihat wajahnya Tuhan. Itu bukan tanpa referensi. Karena sebelumnya Yakub bergumul dengan Tuhan dalam mimpinya. Artinya Esau ini wajahnya berubah loh. Kalau sebelumnya kan dia wajah dendam, ya kan, wajah kasar, wajah pemburu, wajah yang tidak menghargai hak sulung, wajah nafsu rendah. Sekarang Yakub saya berkata, aku melihat mukamu itu rasanya lihat wajah Tuhan. Nah, sekarang kalau orang ketemu saudara, ya, dan orang itu takut sama saudara, ya, karena saudara pernah benci sama dia. Ya, lalu sekian tahun kemudian orang itu ketemu saudara, kira-kira orang itu ketemunya gimana? Ini wajah kok pancet aja. Wajah ya pancet aja, kayak demit. Sebentar tak nangis dulu, saudara. Jadi kalau orang itu lihat wajah kita itu, kita tuh berubah gak sih gitu ya, kalau kita ketemu teman lama gitu ya, teman SMA dulu, teman kuliah dulu, teman dagang dulu, teman dulu, waduh gitu ya, mungkin dulu kita belum bertobat lah katakan begitu ya, lalu kita berkata, katanya sih sudah bertobat gitu. Lalu kita ketemu teman-teman lama yang dulu beling itu sama-sama dagang, sama-sama apalah gitu pokoknya, yang teman-teman kita dulu belum bertobat gitu, lalu ketemu kita gitu. Mereka tuh lihat wajah kita tuh berubah nggak ya? Atau mereka bilang begini, kok kamu saiki wajahmu kalem, wajahmu kok alim, wajahmu kok tentrem toh gitu ya. Wah, itu berarti kita mantep, itu berubah. Aku ketemu kowe saiki kok seneng toh, lihat wajahmu ya rasanya kok ya hati ikut semeleh ngono lho. Aku iki wong iku merungsung, ra iso turu. Waduh, gelisah terus. Nek ketemu kowe kok
aku ya tentrem rasane. Wah, nah itu mantap weh ya kan. Nek wah aku ketemu kowe yo inget setan. Ya, ini Yakub ketemu Esau, saudara, dan dia berkata, melihat wajahmu, serasa melihat wajah Allah. Artinya apa? Artinya Esau sudah berubah, saudara. Ya orangnya itu-itu juga, saudara. Ini orang yang sama yang saya tampilkan di gambar depan tadi ya orang yang, tapi ini orangnya orang yang sama sekarang senyum, saudara ya. Jadi ya tak cari gambar ya dapat, saudara ya. Orang yang sama, satunya marah, satunya senyum. Jadi Esau wajahnya berubah. Karena itu kalau kita mengampuni, maka wajah kita, perubahan hati kita, itu bisa terpancar dari wajah. Jadi kalau kita punya nafsu rendah seperti Esau, mari kita bertobat, ya, dan kita lepas dari itu semuanya, supaya dengan demikian kita bisa mengalami perubahan yang esensial. Perubahan kita bisa sampai dilihat. Perubahan hati kita sampai bisa dilihat oleh orang lain. Kita harusnya bertumbuh dalam kerohanian. Rohani itu memang tidak terlihat. Roh itu nggak terlihat. Tapi harusnya kerohanian itu terpancar dari hidup kita. Kalau hati kita bersukacita, ya wajah kita itu, bahasa Ibraninya itu sumringah gitu loh. Ngerti kan bahasa sumringah itu bahasa Ibrani, saudara ya. Kalau hatinya tuh pernah damai sejahtera, ya wajahnya itu sumeleh gitu ya. Nah, itu berarti memang hati kita itu berubah sampai perubahan itu terpancar dari wajah. Nah, saya percaya itu perubahan yang membawa berkat bagi orang lain. Sampai orang yang ketemu kita nggak takut lagi. Yakub ketemu Esau nggak takut lagi. Yakub pulang kampung dan akhirnya mendapat penyambutan yang luar biasa dari kakaknya dan tentunya dari ayah dan ibunya. Dan mereka hidup diberkati Tuhan. Kalau Yakub diberkati, saya yakin banyak yang khotbah ya. Yakub diberkati, tapi Esau diberkati kan? Kenyataannya diberkati. Aku punya domba banyak, adikku. Dikasih domba, nggak usah. Aku udah punya banyak. Apa nggak diberkati, saudara? Jadi saya percaya, siapa kita? Kita mungkin orang-orang yang pernah punya nafsu rendah. Mungkin kita juga nggak selalu punya kerohanian yang luar biasa. Mungkin kita tidak menghargai pelayanan, nggak menghargai hak kesulungan. Hak kesulungan itu hak untuk melayani. Karena bangsa Yahudi itu, anak sulung itu diserahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Karena kan anak sulung dibunuh di Mesir. Jadi anak sulung dibunuh di Mesir, Paskah melewatkan anak-anak sulung bangsa Israel tidak dibunuh, maka itu membuat sebuah komitmen bangsa Yahudi bahwa anak sulung itu bagiannya Tuhan. Jadi berbicara anak sulung itu berbicara haknya Tuhan. Berbicara anak sulung itu berbicara persembahan untuk Tuhan. Berbicara anak sulung itu berbicara pelayanan. Nah, apakah kita orang-orang yang menghargai pelayanan? Tapi seandainya kita pernah tidak menghargai hal-hal pelayanan, dan karena hal itu kita kehilangan berkat, menurut saya tetap ada kesempatan untuk memperbaiki. Tetapi bukan dengan air mata, dengan sungguh-sungguh. Dan sungguh-sungguh itu bukan air mata. Ya, sungguh-sungguh itu mengampuni. Mengampuni itu bukti kesungguh-sungguhan, seperti Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengasihi kita. Apa buktinya? Dia mati di kayu salib. Ngapain? Mengampuni dosa kita. Jadi kesungguhan Tuhan mengasihi kita, itu dibuktikan dengan dia melepaskan pengampunan. Mari kita belajar sungguh-sungguh dalam hal mengampuni. Tuhan memberkati, saya kembalikan kepada pemimpin acara. Ya.